Nanti lupa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semua, terutama narasumber kita hari ini, Uda Nirwan ya disebutnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jamaah haji. Tentunya topik ini tidak akan berhenti dibahas sampai mungkin beratus-ratus tahun ke depan atau beribu tahun ke depan, karena akan terus ada insya Allah jamaah haji, jamaah umroh, dan lain-lain. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman sekali terkait hal ini, karena beliau sudah berpengalaman membimbing jamaah haji terkait di bidang kesehatan sejak tahun 2014, 2016, kemudian juga tahun 2018. Tapi tahun 2020, 2021 kita tahu bahwa tidak ada pemberangkatan jamaah haji ke Mekah ya. Nah, Uda Nirwan ini beliau adalah spesialis anestesiologi yang maaf nih udah di depan saya lupa bawa contekannya. Jadi kalau misalkan salah mau dikoreksi nanti ya. Beliau ini lulus kedokterannya dari FK Unan ya, S1 kedokterannya, kemudian melanjutkan spesialisnya di Universitas Pajajaran anestesiologi. Kemudian sekarang beliau bekerja di rumah sakit RSUP Sarolangun Jambi ya. Mohon dikoreksi nanti. Nah, untuk kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan tentang kesehatan jamaah haji. Nanti biasanya di BN Hannover ini kita akan membahas narasumbernya bisa presentasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, untuk Uda Nirwan ini beliau ingin kita nonton video dulu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan sedikit dari Uda Nirwan. Dan mungkin juga nanti rekan-rekan sekalian yang hadir, baik di Zoom maupun di YouTube, bisa langsung bertanya. Yang di Zoom, jika ingin bertanya, tolong dituliskan dulu di chatnya, saya ingin bertanya. Nanti boleh open mic setelah itu saya izinkan. Karena jika banyak sekali pertanyaan, nanti akan saya urutkan berdasarkan yang pertama kali menuliskan apa saya ingin bertanyanya. Yang di YouTube sayangnya tidak bisa open mic, jadi bisa dituliskan, nanti insya Allah akan saya bacakan. Nah, baiklah kita mulai. Sekarang saya akan share video yang sudah dipersiapkan oleh Uda Nirwan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
Ya, mekanisme seperti itu yang kita lakukan adalah bahwa jemaah yang dirawat di KKH ini, kemudian kita seleksi berdasarkan yang ada di SK keputusan khusus haji tahun 2017. Di antaranya adalah bernafas primi, saturasi di atas 90, kemudian tidak punya penyakit infeksi, kemudian juga kalau dia ditahan tidak mengancam jiwanya, kemudian tidak dalam keadaan hipertensi dan kesadarannya bagus sehingga dia tahu ini adalah Arafah, dia juga bisa baca niat. Nah, itulah salah satu mekanisme yang kita lakukan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. Ini penyakit yang paling banyak kita bawa ke Arafah ini adalah jemaah yang pneumonia, sesak nafas, dan ada yang juga dengan gula tidak stabil, dan tapi yang pasti mereka transportable. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك Dan seluruh jamaah minum itu nggak boleh enggak ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Kalau sampai rukun ini setiap bis kita adakan satu dokter, kemudian dua paramedisnya, kemudian ada juga tenaga pendukung kesehatan, ada juga tenaga kesehatan lainnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, pemirsa, tim Metro TV menyisir sepanjang perjalanan Mina memantau kesehatan para jamaah haji Indonesia baik yang telah maupun akan melaksanakan ibadah melempar jumroh akobah. Kondisi fisik jemaah sebagian tak kuat, menahan kelelahan dan dehidrasi. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Dr. Eka Yusuf Singka bersama Dr. Nirwan Satria menyisiri jemaah haji yang berada di sepanjang Jalan Mina. Dari hasil penyisiran, terdapat jemaah yang tak kuat berjalan dari maktab menuju Jamarot, tempat melempar jumroh. Bahkan ada sebagian besar jemaah mengalami dehidrasi dan kelelahan. Tim medis yang menemukan jemaah terganggu kesehatannya langsung dibawa menggunakan ambulans menuju klinik kesehatan haji Dakar Mina untuk dilakukan perawatan. Meski Kementerian Agama telah mengimbau agar jemaah berusia lanjut untuk membadalkan jumroh, namun sebagian besar jemaah memilih untuk menjalankannya sendiri. Dari Mina, Arab Saudi, Saiku Bagowi, Nur Budi, Metro TV. Wah, udah saya terus terang merinding dan sangat terharu sekali melihat tadi di awal ya video tadi.
Nggak tahu yang lain mungkin juga berperasaan sama, apalagi udah dan yang sudah pernah ke sana mungkin lebih emosional lagi setelah melihat video tadi. Tapi yang pasti di sini kita lihat bahwa berhaji itu bukan hanya ibadah seperti yang ibadah lain ya. Memang sholat juga salah satu ibadah fisik, tapi haji ini memerlukan kondisi kesehatan yang khusus. Nah, di sini udah Nirwan mungkin akan bisa langsung menjelaskannya, baik itu menjelaskan dari sebelum berangkat, saat menunggu di di tempat di Indonesia ada ya tempat menunggunya itu, saya nggak tahu namanya, lupa namanya, kemudian saat di pesawat sampai dengan saat berhaji itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu saya persilakan mungkin langsung ke Uda Nirwan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Mas Boya yang hadir di Zoom ini, kemudian yang di YouTube. Saya lihat ini adalah kebanyakan teman-teman seperjuangan, ada yang dari 2016, 2017, 2018, ada juga yang di 2014, dan mudah-mudahan juga ada teman-teman di luar sana yang akan berangkat juga. Mudah-mudahan tahun ini bisa diberangkatkan, amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang kita ketahui, di saat pandemi ini sudah 2 musim haji, khususnya calon jemaah haji Indonesia tidak diberangkatkan. Saya berterima kasih kepada Mas Boya ini lewat Dr. Irma yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Waktu itu ditulis pakar, saya bilang sama Dr. Irma nggak pakar lah, ini ngobrol aja nanti sama-sama gitu ya. Ini pada banyak semua ini yang sudah bertugas, yang juga akan bertugas ya. Calon petugas tahun ini juga saya lihat hadir. Nah, mungkin juga di YouTube akunnya Mas Boya mungkin ada calon jemaah haji juga. Kemarin waktu komunikasi sama Mas Boya, siapa aja nih audiensnya gitu ya. Ternyata ada yang calon jemaah, ada yang di Indonesia, ada yang juga dari Jerman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pemancing bagi kita untuk tepatnya ngobrol tentang kesehatan haji ini, tentang apa-apa yang mesti disediakan oleh calon jemaah haji kita, kemudian apa-apa yang akan dilakukan di sana, dan juga apa yang mesti dilakukan kembali ke tanah air. Saya membukanya dengan video gitu ya. Punya banyak video-video lain tentang jemaah haji Indonesia ini. Tapi khusus saya mengambil pertama adalah video bagaimana tawaf sangat hamil sekali. Kemudian saya video cuplikan di Mina tadi ya, kemudian juga bagaimana wukuf di Arafah. Kenapa saya tampilkan video ini, Mas Boya? Ini adalah sebagai yang saya katakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik gitu ya. Kenapa dia dikatakan ibadah fisik? Karena memang ibadah haji ini beda dengan ibadah kita yang lain. Kenapa? Karena haji itu adalah tempatnya khusus, tempatnya tertentu, dan waktunya juga tertentu. Beda dengan ibadah-ibadah lain gitu ya, puasa gitu ya. Puasa dia waktunya tertentu, tapi tempatnya tidak tertentu. Kita bisa di mana saja, tapi kita wajib berpuasa gitu ya. Waktunya ditetapkan, waktunya Ramadan gitu ya, Ramadan. Kemudian apalagi sholat 5 waktu, waktunya ditetapkan. Tapi tempatnya tidak ditetapkan, kita bisa sholat di mana saja gitu. Tapi khusus untuk haji ini kita tidak bisa mengerjakan seberapa waktu. Waktunya adalah pas waktu wukuf di Arafah itu. Kalau kita tidak melaksanakan wukuf itu, artinya kita tidak haji. Jadi tempatnya di Arafah, waktunya juga bersamaan. Tidak ada yang haji 11 Zulhijjah, tidak ada haji yang 12 Zulhijjah, tidak ada haji yang di luar itu, semua haji tanggal 9 Zulhijjah gitu kan, wukuf di Arafah. Nah, ini yang saya katakan bahwa kenapa ini jadi ibadah fisik,
Karena untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu rangkaian-rangkaian, mulai dari rangkaian persiapannya sampai bisa melaksanakan wukuf itu menutup fisik gitu ya. Nah, kita lihat juga tadi bahwa yang tidak bisa melaksanakan wukuf dengan fisiknya yang optimal, dengan prima, kita berangkatkan dengan bantuan tenaga kesehatan gitu ya, yang kita kenal dengan safari wukuf. Artinya apa? Apapun kondisinya pas waktu itu wukuf itu mesti dilaksanakan sebagai ibadah haji. Kalau tidak melaksanakan wukuf, maka itu tidak ibadah haji. Nah, inilah yang mesti kita sampaikan kepada calon-calon jamaah haji kita, gitu ya. Sudah bertahun-tahun menunggu, ya. Antriannya rata-rata itu di atas 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun, 10 tahun ya, paling cepat 8 tahun. Antri untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal yang ditunggu itu adalah cuma 1 hari. Nah, pas 1 hari wukuf itu. Kalau pas 1 hari wukuf itu tidak optimal, maka perjuangan selama belas tahun itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini perlu kiat khusus bagi calon jemaah haji, kiat khusus bagi calon-calon tenaga kesehatan haji yang akan menampingi jemaah haji, yang akan melayani jemaah haji, baik tenaga kesehatan haji di kota, baik tenaga kesehatan haji di pos-pos masing-masing yang tempat tugas gitu ya. Itu perlu menyiapkan calon jemaah haji itu supaya pas tanggal, pas saat wukuf itu optimal gitu ya. Kalau pas waktu wukuf itu tidak optimal, maka sia-sialah penantian panjang yang sudah dilakukannya itu ya, mulai bertahun-tahun itu. Ini sudah bertahun-tahun menunggu, ternyata ada pandemi pula kan. Nah, 2 tahun calon jemaah haji kita khususnya di Indonesia tidak diberangkatkan. Kenapa? Karena memang kondisinya. Nah, di beberapa slide tadi saya sampaikan pertama itu ada ibadah haji itu adalah ibadah fisik gitu ya. Kemudian itu lagi itu adalah ibadah haji itu adalah wukuf. Nah, saya stressnya di sini. Kenapa? Karena kalau kita tidak menekankan ini kepada calon jemaah haji kita bahwa haji itu adalah wukuf, calon jemaah haji kita akan terlena dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan wukuf. Mulai datang umroh kedatangan, ini saya contohkan ya, umroh kedatangan berkali-kali umroh, pas pada waktu wukuf fisiknya sudah drop gitu ya, fisiknya sudah drop, dan pas waktu wukuf malah tidak bisa wukuf. Artinya apa ya, sia-sialah apa yang dia tunggu-tunggu, pas waktu wukufnya tidak bisa melaksanakannya dengan optimal. Maka yang mesti kita sampaikan ke calon-calon jemaah haji kita dan ditanamkan di bawah alam sadahnya, haji itu adalah wukuf gitu. Ini juga bukan hanya calon jemaah haji, calon tugas kesehatan haji pun harus menghayati ini gitu loh, menghayati ini bahwa apa upaya kita supaya jemaah haji kita bisa pas saat wukuf itu kesehatannya optimal. Nah, makanya ada fase-fase yang tadi di slide berikutnya saya lihatkan tadi itu ya. Kita harus mensiasati ini, karena kalau tidak mensiasati ini, apa yang dilakukan mulai dari fase tunggu ya. Fase tunggu itu adalah bagaimana setelah jemaah haji kita dinyatakan dia adalah calon peserta haji, kemudian dia menunggu keberangkatan. Nah, pada waktu itu calon jemaah haji kita sebetulnya sudah menyiapkan fisik dan mentalnya untuk menjadi jemaah haji gitu. Kalau dia tidak siapkan di masa tunggu ini, jangan sampai juga nanti pas pada waktu pelaksanaan wukuf itu fisiknya tidak optimal untuk melaksanakan wukuf. Nah, itu nanti lebih kita dalami ya, itu masa tunggu. Kemudian apalagi yang mesti kita siapkan adalah masa keberangkatan calon jemaah haji kita. Ini teman-teman yang melakukan pembinaan di masa tunggu dan dimulai pada waktu masa keberangkatan, ini sudah mesti menyiapkan calon-calon jemaah haji kita. Kenapa? Jangan sampai nanti harus dikasih tahu pas waktu mau keberangkatan apa-apa aja yang mesti disiapkan gitu ya. Kalau untuk Indonesia, Mas Boya, beda dengan di jemaah-jemaah luar negeri itu. Kalau di Indonesia jemaah haji reguler, ya jemaah haji reguler
itu ada di Indonesia ini ada dua, ada jemaah haji reguler, ada jemaah haji ya, khusus gitu ya, yang lebih kenal dengan oleh kita yang kebanyakan kita mengenalnya sebagai ONH+ gitu ya. Nah, dua macam ini, tapi itu tetap jemaah haji kita gitu ya, jemaah haji reguler dan jemaah haji ONH+. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah memang proses lamanya perjalanan dan pulangan dan selama di sana, dan juga praktek perangkatan. Kenapa jemaah haji reguler itu lamanya 40 hari? Itu adalah untuk mengatur penerbangan dari tanah air sampai ke tanah suci itu diatur sedemikian rupa sampai nanti pas puncaknya wukuf itu semuanya bisa melaksanakan wukuf dengan baik. Itu diatur oleh pemerintah kita mulai dari saat keberangkatan. Diaturlah kloter-kloternya ya, diatur kloter, diatur penginapan, diatur semuanya gitu ya. Supaya apa? Supaya semua calon jemaah haji kita diberangkatkan pada tahun itu bisa melaksanakan wukufnya dengan baik. Jadi kuncinya tetap adalah wukuf gitu ya. Nah, untuk calon jemaah haji Indonesia itu persiapannya saya pikir udah sangat luar biasa ya pemerintah kita gitu. Sampai kepada hal-hal yang teknis pun itu disiapkan untuk jemaah haji kita. Apa contohnya gitu ya, di masa keberangkatan yang mesti disiapkan, yang ada hubungannya kesehatan, budaya di tempat kita, ini mesti diingatkan kepada calon jemaah haji kita bahwa itu 2 minggu sebelum berangkat itu jemaah haji kita kurang tidur jemaah haji kita. Kenapa kurang tidur? Tamu silih berganti datang ke rumah, membawa catatan panjang banget ya, catatannya macam-macam itu, catatan oleh-oleh semua itu, catatan oleh-oleh, catatan doa gitu ya, apa-apa saja, siapa-siapa saja yang mesti didoakan, semuanya dicatat. Tiap malam, 2 minggu menjelang keberangkatan, itu silih berganti datang ke rumah. Artinya apa? Istirahat tidak cukup. Kalau istirahat tidak cukup, ya artinya kesehatan ini tidak optimal kan, mau berangkat, kesehatan tidak cukup, asam lambung mulai naik nih. Kenapa? Karena kurang tidur ya. Emosi mulai tidak stabil. Kenapa? Karena ini banyak sekali pesanan ini ya. Banyak sekali pesanan, banyak sekali titipan. Nah, udah keberangkatan saja ini udah masalah. Nah, ini bagi kita yang menyiapkan jemaah kita ini, mulai kita ingatkan di tempat-tempat pembinaannya, di tempat masing-masing, di daerah masing-masing gitu ya, bahwa mulai 2 minggu keberangkatan itu mulai disiplin masalah ya, kalau perlu ditunjuk asisten lah satu ya, asisten siapa pemain yang mau nitip pesan, yang mau menyampaikan oleh-oleh macam, dah kasih sana, pokoknya jam sekian sampai sekian sudah tidak menerima tamu lagi. Disiplin menjelang keberangkatan. Menjelang keberangkatan inilah kuncinya. Jadi kesehatan harus dioptimalkan. Kemudian hal-hal teknis juga disiapkan juga menjelang keberangkatan. Jemaah haji kita dipesankan menjelang keberangkatan, bawalah hal-hal yang memang dibutuhkan sana, yang penting-penting saja. Ini seperti yang kita lihat sering ya di berita itu, kalau tidak kita kasih tahu jemaah kita di awal-awal keberangkatan, itu nanti persiapan mereka akan mengganggu mereka pas waktu di pemeriksaan migrasi. Adalah yang membawa rokok banyak sekali, begitu masuk ke pemeriksaan migrasi tertunda-tunda pemeriksaannya, berlama-lama, antrinya panjang. Kalau sudah di bandara bermasalah seperti itu itu akan mengurangi konsentrasi jemaah kita, emosinya sudah mulai tidak stabil gitu ya. Nah, itu di masa keberangkatan. Apalagi di zaman pandemi ini gitu ya. Di zaman pandemi ini khusus lagi. Ini nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah kita, petunjuk teknis oleh Kemenkes, itu bagaimana jemaah haji kita mulai dari keberangkatan di daerah asalnya, kemudian di embarkasi itu adalah tempat jemaah kita diberangkatkan gitu ya. Belum lagi jemaah haji yang tempatnya di embarkasi antara gitu ya. Nah, ini kalau tidak disiapkan dengan baik, itu hal-hal yang tidak penting akan mengganggu perjalanan calon jemaah haji kita gitu. Nah, itu ya masa keberangkatan. Ini juga mesti disampaikan di masa keberangkatan ini, obat-obat yang rutin dikonsumsi oleh calon jemaah haji jangan tidak dibawa
jangan hanya termakan kabarnya, katanya, infonya. Nah, biasa gitu. Mana obatnya? Katanya sudah disediakan di tanah suci, katanya sudah lengkap di sana, katanya. Padahal obat rutin yang diperlukan itu belum tentu sama persis merek obatnya, dosis obatnya sama akan didapat di sana. Nah, obat-obat rutin yang mesti diminum oleh calon jemaah haji ini itu mulai dari embarkasi selama di penerbangan sampai ke bandara kedatangan, itu kita hitung, kita anggapnya 3 hari. Jadi 3 hari obat yang diminum rutin oleh calon jemaah haji kita itu ditempatkan di tempat yang aksesnya mudah oleh jemaah haji kita. Jangan ditaruh di koper yang taruhnya di ini gitu. Kenapa? Karena koper itu nanti tidak sama dengan jemaah haji kita. Koper udah dikumpul duluan di kantor Kemenak, nanti udah duluan ke bandara, nanti ketemunya koper itu adalah waktu di bandara kedatangan. Nah, kalau obat semua rutin ditaruh di sana, waktu di embarkasi, selama di perjalanan, apa risikonya kalau jemaah haji kita tidak minum obat rutin gitu ya. Artinya apa? Umpamanya dia minum obat anti diabetes atau obat anti hipertensi, karena tidak disiapkan di tempat yang mudah diakses selama perjalanan, tidak minum obat rutinnya, sampai di sana tekanan darahnya tidak kontrol, gula darahnya tidak kontrol. Artinya apa? Baru di bandara kedatangan saja kesehatannya sudah bermasalah. Ya. Nah, untuk itu perlu dikasih pembinaan ya. Kalau bahasa saya, kalau selama ini jemaah haji kita kenalnya dengan manasik haji, ya, udah saatnya kita mulai membiasakan manasik kesehatan haji gitu ya. Manasik kesehatan haji ini hal-hal yang ini mesti dimasukkan. Obat-obat yang rutin dikonsumsi dibawa, kemudian selama di perjalanan gampang diakses. Jadi itu nanti jemaah haji kita dikasih 3 tas kecil, itu sama tas paspornya, taruh aja obatnya di sana. Kemudian tas yang beratnya kurang dari 7 kilo naik ke kabin, dibawa ke kabin. Itu hal yang obat pakaian ganti yang selama perjalanan di sana. Nanti yang hal-hal yang penting untuk selama di sana baru di koper. Jangan umpamanya contohnya jemaah haji kita adalah gelombang kedua. Gelombang kedua itu apa? Dia yang mendarat langsung di Mekah. Di Mekah langsung di umroh kedatangan. Karena tidak dikasih tahu, ihramnya ditaruh di koper gitu ya. Ihramnya ditaruh di koper, begitu sampai nanti di embarkasi, orang sudah pakai ihram, jemaahnya tidak pakai ihram. Dan itu akan menjadi pemikiran, kalau udah bermasalah dengan pemikirannya, itu nanti akan berhubungan dengan kesehatannya. Semuanya bermuara kepada masalah kesehatannya. Jadi kalau persiapan keberangkatannya tidak sistematis, saya selalu katakan bahwa pada calon-calon jemaah haji yang saya bina itu, dibikin catatannya. Koper besar apa saja isinya, koper tas 7 kilo apa saja isinya, kemudian tas paspor apa saja isinya. Untuk apa? Mulai dari rumah sampai ke embarkasi, sampai di perjalanan, itu semua prosesnya dijalani dengan lancar oleh calon jemaah haji. Kalau proses ini lancar dilaksanakan oleh calon jemaah haji kita, pikirannya tenang gitu ya, dia nyaman, dia berharap nanti sampai ke tanah sucinya tidak ada dengan masalah-masalah. Itu masa keberangkatan. Kemudian berikutnya adalah yang tak kalah penting itu adalah fase di atas pesawat. Ini juga sangat berkaitan dengan kesehatan gitu ya, dengan kita gitu. Kalau ini tidak disiapkan calon jemaah haji kita, apa-apa yang mesti disiapkan, dibekali selama penerbangan, itu nanti calon jemaah haji juga akan menemui masalahnya. Ini saya contohkan gitu ya. Sebagian besar calon jemaah haji kita itu banyak yang belum pernah naik pesawat terbang gitu. Apalagi penerbangan kita itu adalah dari rata-rata dari Indonesia ke tanah suci itu rata-rata adalah 9 jam. Itu perjalanan yang sangat panjang
sekali ya, dan dalam perjalanan panjang di pesawat gitu ya, apalagi nanti kalau umpamanya jemaah haji kita dapat gelombang kedua yang kata pemimpin ibadahnya, oh Pak ini harus pakai ihram, wah itu kalau tidak kita siasati selama di pesawat nanti kalau jemaah haji kita udah ihram kedinginan. Nah kita harus kasih tahu kepada calon jemaah haji kita bahwa ihram berniat itu mulainya di mikot. Kalau mikotnya di atas pesawat itu nanti adalah di Yalamlam. Nanti akan diumumkan oleh pilotnya. Pilot akan mengumumkan, kru penerbangan akan mengumumkan. Sebentar lagi kita akan sampai di Yalamlam, siap-siap untuk niat hajinya. Nah, kalau ini tidak disiapkan, wah ini luar biasa sekali ya. Bermasalah dengan niat haji, bermasalah dengan ihram gitu ya, bermasalah dengan kesehatan, itu efeknya panjang sekali gitu. Nah, di manasik haji itu hal-hal masalah kesehatan ini mestinya disiapkan juga. Teman-teman yang melakukan pembinaan kesehatan haji, mohon ini dipikirkan gitu ya, bagaimana mensiasati hasil penerbangan ini. Kenapa? Karena ada jemaah kita yang tidak bisa ke toilet gitu ya. Karena dia takut ke toilet, dia tidak minum-minum selama di penerbangan luar biasa, 9 jam tidak minum gitu ya. Risikonya juga sangat luar biasa, apa? Bisa dehidrasi gitu kan. Kemudian 9 jam karena takut ke toilet, dia tidak menahan-nahan buang air kecilnya. Ini apa? Ini dampaknya adalah ke kesehatannya juga. Nah, jadi fase penerbangan ini mesti disiapkan juga. Belum lagi dengan kita bicara dengan penyakit yang berhubungan dengan penerbangan ya. Ini mungkin topik khusus lagi. Ada baru trauma di telinganya, ada lagi umpamanya deep trombosis, DVT gitu ya. Kalau dia tidak bergerak di atas pesawat, ini sangat bisa fatal akibatnya, bisa diamputasi, bisa malah gagal jantung, gitu ya, macam-macam. Kalau tidak disiapkan, itu fase penerbangan. Kemudian berikutnya adalah, ini saya sekilas saja ya, kemudian fase sampai di keberangkatan. Di terminal kedatangan. Di terminal kedatangan ini 2 macam juga, Mas Boya. Mungkin 3 macam lah dengan jemaah non-Indonesia gitu ya. Kalau jemaah Indonesia, ini 2 macam. Ada jemaah yang kedatangannya langsung ke Madinah. Sekarang sudah ada penerbangan langsung ke Madinah kan. Nah, di Madinah artinya apa? Artinya jemaah kita yang langsung ke Madinah, dia tidak pakai ihram. Ihramnya bisa dimasukkan ke dalam koper gitu ya. Nah, siasat-siasat ini, kiat-kiat ini mesti dikasih tahu jemaah kita. Harus tahu jemaah kita ini jemaah kloter berapa? Apa namanya? Gelombang pertama atau gelombang kedua? Kalau gelombang pertama, artinya apa? Dia ke Madinah. Ihramnya bisa langsung ke taruh ke koper gedenya gitu ya. Tapi kalau dia gelombang kedua, dia harus ke Mekah dan langsung umroh kedatangan, jangan ihramnya ditaruh di koper. Nanti dia berkasih jadi masalah, kopernya ketemu, pangkat ketemu, wah, jadi masalah, jadi pemikiran. Kalau sudah dari awal sudah jadi pemikiran, itu nanti hubungannya dengan kesehatannya. Nah, berikutnya adalah itu fase kedatangan ya. udah pengalaman ya. Saya cepat aja Mas Boya, ini saya juga nggak enak juga ini udah pakar-pakar semua yang mendengar ini ya. Kemudian belum lagi nanti kita udah cerita ini fase di bandara kedatangan. Nah, di bandara kedatangan ini jemaah haji kita juga mesti didampingi, mesti dikasih tahu apa-apa saja yang mesti dilakukan di bandara kedatangan. Kenapa? Yang mesti diingat juga oleh jemaah haji kita, ini mesti disampaikan pada waktu pembinaan, disampaikan pada waktu manasik haji, disampaikan pada waktu manasik kesehatan. Hal yang harus diingat oleh calon jemaah haji kita, pertama, kita akan melakukan penerbangan yang cukup lama. Yang kedua, kita akan ke tempat daerah yang iklimnya berbeda sangat ekstrim dengan tanah air, budayanya akan sangat berbeda jauh dengan budaya tempat kita biasa, kulturnya juga sangat berbeda dengan tempat kita. Kalau ini tidak disiapkan kepada calon jemaah haji kita, begitu sampai di bandara kedatangan, jemaah haji kita langsung shock ya. Langsung shock dia.
apalagi kalau datangnya sampai di sana malam-malam gitu ya, waktu mau subuh, penerbangannya sampai sana subuh, kemudian tidak didampingi oleh tenaga kesehatannya juga tidak peduli, cuek, nanti umpamanya jemaah hajinya mesti minum obat, tidak minum obat. Belum lagi nanti sampai di bandara kedatangan, yang paling krusial itu adalah waktu pemisahan keimigrasian. Wah itu sangat apa ya, sangat ujian pertama sekali bagi calon jemaah haji kita. Apa? Itu sudah dipisah, laki-laki sama wanita dipisah. Cara menanyakan paspor kita juga beda dengan tempat kita. Cara apa ya? Cara petugasnya berkomunikasi dengan petugas kita dengan petugas sana juga berbeda. Kalau mereka sekali mengatakan tidak, itu kalau mereka petugas bilang lah, itu susah kayak gitu ya. Nah, jadi ini perlu kiat-kiat juga supaya kalau jemaah haji kita jangan melakukan hal-hal yang tidak penting yang akan membuat mood petugasnya jadi nggak enak. Itu memang di sana itu ya petugasnya memang mood-mutan ya. Kalau moodnya baik, ya makanya kita juga bilang ini kalau amal ibadahnya baik di tanah air ini sampai sana mah lancar-lancar aja urusan ya. Tapi kalau umpamanya lagi tugasnya tidak mood, melihat wajah kita aja macam-macam itu ditanyanya, macam-macam macam ditanya gitu ya. Lama misalnya. Nah, misalnya imigrasi ini juga menjadi beban bagi jemaah kita. Dari awal keberangkatan, di embarkasi, penerbangan, sampai ke bandara kedatangan, hal yang tidak boleh kita lupakan untuk mengingatkan ke calon jemaah haji kita adalah makan tepat waktunya. Makan tepat waktunya. Kenapa budaya jemaah kita adalah menunda makan. Makan siang, harusnya langsung dimakan kasih siang, disimpan dulu, nanti dimakannya pas waktu malam. Padahal expired date makanan yang dikasih ke jemaah haji itu tidak hitung hari, tapi adalah hitung jam. Halo, udah? Itu ya paling 4 jam ya, 4 jam sudah motivasi jemaah kita. Ya, ya Mas Boya. Oh, tadi sempat terputus seperti ini, tadi sempat hilang, makanya saya panggil. Oke, udah. Ini pemaparannya terus terang sangat detail. Mungkin sebelum dilanjutkan, boleh nggak kita tanya jawab aja gitu. Jadi mungkin nanti ada hal-hal yang para hadirin juga di sini pengen bertanya secara spesifik ke saat-saat tertentu. Silahkan, saya izinkan. Terima kasih banyak sebelumnya atas pemaparan yang sangat detailnya itu udah. Nah, ini baru sampai ini ya, baru sampai bandara kedatangan ya, silakan. Iya, iya. Tadi saat udah menjelaskan terkait jamaah harus makan pagi, siang, dan malam. Kemudian ada jamaah yang makannya dikasih makan siang tapi dimakannya malam. Itu kenapa udah? Apakah karena ada miskomunikasi bahwa mereka khawatirnya tidak akan mendapatkan makan malam atau gimana? Ya. Kalau nenek-nenek di kampung saya, kepikiran yang pertama itu adalah apa yang dikasih ke dia itu. Wah, ini kayak bungkusannya bagus ini. Itu yang ingat langsung cucunya. Langsung makan. Itu disimpan untuk jadi oleh-oleh. Disimpan untuk jadi oleh-oleh. Padahal itu makanan gitu ya. Padahal itu makanan. Makanya itu harus dimotivasi. Bahwa untuk makan ini jangan disimpan-simpan. Itu kebiasaan jemaah haji kita adalah menyimpan makanan di masuk ke tas, atau kalau umpamanya kasur ditaruh di bawah kasur. Nah, mestinya mulai dari awal keberangkatan udah dibiasakan. Maka nanti di kloter-kloter itu ada pimpinan regu, ada pimpinan rombongan, ada pimpinan kloter. Itu mesti mengingatkan. Begitu makanan sudah dibagikan oleh tugasnya, begitu langsung dibagi, langsung diingatkan, langsung makan ya. Pak, Bu, langsung dimakan, jangan disimpan. Karena kalau disimpan, ini nanti pertama tidak bagus untuk Bapak Ibu, dan juga makanannya jadi terlambat. Kenapa? Karena pas jam ininya itu udah diatur ya, pas jamnya langsung makanannya atau konsumsinya langsung dibagikan kepada jemaah haji kita. Jadi kenapa ini udah saya perhatikan ya, 4 tahun saya perhatikan memang biasanya kayak gitu Mas Boya. Jadi suka menyimpan makanan. Katanya saya kenapa yang belum makan? Saya bilang ini untuk mau oleh-oleh jadi cucu ya. Ketawa aja, jangan. Ini bukan untuk oleh-oleh.
makanan bukan untuk oleh, makanan untuk dimakan. Itu Mas Boya. Iya. Terima kasih banyak. Itu menarik sekali ya, unik sekali jamaah Indonesia ini ternyata. Nah, udah saya kalau boleh tanya, kira-kira berapa sih rasio petugas kesehatan haji Indonesia dengan jamaah itu supaya ideal gitu. Jadi semuanya bisa tertangani dengan baik jika ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Terutama kan saat di Mina, misalkan ada banyak sekali tenda-tenda, satu tenda bisa berapa orang, dan apakah tiap tenda itu ada petugas hajinya atau gimana? Terima kasih Mas Boya. Ini ya rasio ya. Iya. Sebetulnya kalau kita mau 5 orang jemaah itu satu tugasnya. 5 jemaah satu tugas kalau bagusnya. Tapi nggak pernah itu. Rata-rata itu tugas itu kalau dari Kemenkes satu kloter itu 1 dokter 2 paramedisnya. 1 dokter 2 paramedisnya. Kemudian nanti baru ditambah lagi. Ada umpamanya di satu daerah, satu kloter, ada ditambah oleh daerahnya 1 dokter, atau ditambah pembimbing khususnya. Tapi rata-rata itu satu kloter itu rata-rata 450 kalau di luar pandemi ya. Tapi kalau di pandemi, ini kan belum ini. Tapi menurut saya, satu pesawat nanti paling 200-an ya, satu pesawat 200-an, karena sesuai dengan ini ya, karena sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya kalau masih pandemi. Tapi kalau Mas Boya tanya idealnya apa sih? Ya idealnya menurut saya bagusnya kalau 5 jemaah satu tugas mestinya gitu ya. Kenapa? Karena memang urusan jemaah ini sangat ini ya, tapi nggak bisa karena memang tamat dengan kuota ya, kuota untuk jemaah haji Indonesia ditentukan oleh Arab Saudi. Nah dari kuota itu barulah ditentukan oleh pemerintah kita, dari sekian jemaah ini berapa sih mungkin petugas yang mau dibawa. Petugas kan bukan hanya petugas kesehatan kan, ada lagi petugas di luar kesehatan, ada petugas transportasinya, ada petugas akomodasinya, ada petugas pemimpin ibadah hajinya, macam-macam petugasnya gitu ya. Nah tapi untuk satu kloter itu udah ada 5 gitu ya. 2 dari Kemenkes, 3 dari Kemenkes, 2 dari Kemenak. Dari Kemenak itu apa? Itu adalah pimpinan kloternya, yang kedua adalah pimpinan ibadahnya. Kemudian 3 petugas kesehatannya. Dan ini sudah berlama-lama ya dilakukan seperti ini. Tapi di luar itu ada beberapa daerah menambahkan seperti jadi tenaga kesehatan daerah gitu ya, ditambah atau jadi pemimpin ibadah daerah ada. Jadi satu kloter itu, tapi paling kurang adalah 5 orang tenaganya dan tenaga kesehatannya minimal 3 satu kloternya. Gitu Mas Boya. Baik, udah terima kasih banyak. Sepertinya kalau di Indonesia ininya cukup well organized ya, sampai dipikirkan sampai detail seperti itu. Soalnya berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang di Eropa dari Jerman specifically, biasanya hanya diatur oleh travel agent haji itu sendiri. Jadi mereka biasanya hanya menyediakan 1 atau 2 petugas kesehatan di tiap travel agent yang memberangkatkan. Nah sekarang ada pertanyaan dari di Zoom chat. Silakan Mami Helen dulu nih. Setelah itu nanti Pak Abdullah. Silakan Mami open mic ya. Udah kangen dengan suara Mami nih. Udah ini kan Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya, Mami Helen. Ya, alhamdulillah. 2 tahun lalu aku ke Padang cuma nggak ketemu udah sama Uni Eri. Oh, ya. Ini kan mungkin karena mau ditayangkan juga di YouTube-nya Pak Boya. Mungkin udah bisa menjelaskan kembali jemaah-jemaah seperti apa yang bisa diberangkatkan, persyaratannya. Isi toa itu loh udah. Ini review aja supaya masyarakat yang nonton YouTube ini juga bisa tahu jemaah haji yang seperti apa yang bisa berangkat gitu. Terus apa ya? Mau nanya kabar aja semua teman-teman sehat semua ya. Sehat nih. Masya Allah, insya Allah bisa reunian lagi ya kita. Amin. Medan ya Mami, Medan. Ya, Amin. Ya, aduh, aku kok jadi kayak narasumber ya. Nanti saya undang lagi Mami Helen ya, jadi narasumber lagi. Iya,
Oke. Makasih Pak Boy ya. Ya, silakan udah minta dijawab dulu. Tadi pertanyaan sudah jelas ya, kira-kira jamaah haji yang seperti apa yang akan diberangkatkan? Oke ya. Tahun 2014 saya menjadi TKHI. Saya membawa jemaah yang saat itu mesti CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Cuci darah lewat kantong ini ya, cuci darah CAPD 2014. 2015 heboh-heboh, 2016 heboh, ada yang sudah di bandara, ribut itu yang di Padang ya, jemaah haji Padang tidak bisa berangkat karena tidak sesuai kelayakan. Tahun 2016 keluar kebijakan Kemenkes nomor 15 tahun 2016 yang kita kenal dengan Kemenkes Istiqomah ya. Istiqomah itu adalah yang layak, yang mampu. Nah, ya Istiqomah itu adalah kalau di kesehatan mampu secara fisik ya, mampu secara sehat. Dan untuk Istiqomah ini tidak ada keraguan lagi. Majelis ulama kita juga sudah membuat fatwa tentang ini ya, membuat fatwa tentang Istiqomah. Maka mulai sejak 2016 itu semuanya harus sudah clear ya, harus sudah clear. Tidak ada lagi perdebatan setelah tahun 2016. Kalau sebelum tahun 2016 macam-macam ini, ada yang stok sampai ke sampai ke Mekah, sampai ke Tanah Suci, mulai datang udah masuk ke BPHI dulu, namanya kakak itu BPHI ya, masuk ke BPHI ke klinik, sampai baliknya nggak keluar dari klinik, balik lagi gitu ya, pusing memberangkatkan, kemudian selama sana tidak ngapa-ngapain, pusing lagi memulangkannya. Itu sebelum tahun 2016. Tapi bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 ini mestinya sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau ini dijalankan, sejak 2016 sini punya tidak ada lagi kita menemukan jemaah yang secara fisiknya, yang secara kesehatannya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang saya katakan mampu? Mampu secara mandiri melakukan wukuf ke Padang Arafah. Maka saya katakan juga seperti wukuf kenapa ada gitu ya, kalau umpamanya mandiri. Makanya jangan berpikir supaya wukufnya mulai dari tanah air. Safari wukuf itu juga tidak dipikirkan pas waktu di kloter. Safari wukuf itu adalah dipikirkannya adalah di tempat klinik, tempat jemaah haji dirawat, khususnya adalah di Mekah, karena memang keberangkatannya adalah dari Mekah semua kan, nggak ada dari klinik Madinah safari wukuf, tapi safari wukuf itu adalah dari KKI Mekah. Nah, ini adalah jemaah haji yang tentunya sudah istiqomah sampai di sana karena memang dengan kondisinya tercetus ya, sampai di sana tiba-tiba kaget, wah ini kaget ini melihat cuaca ekstrim, takut nggak minum-minum, rupanya dehidrasi, dirawatnya nggak ketanggung lagi, dua hari menjelang wukuf gitu, 2 hari menjelang wukuf ternyata dilihat menurut dokternya memenuhi kriteria untuk safari wukuf, itulah yang safari wukuf gitu ya. Nah, tapi kalau sebetulnya jemaah haji kita sudah istiqomah, sudah mampu secara kesehatan, mampu secara fisik, sehat fisik, sehat mental, diberangkatkan sesuai dengan Kemenkes nomor 15 tahun 2016, sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Sampai di sana orang sehat kok, orang sehat yang diberangkatkan gitu loh. Kan istiqomah itu kan orang yang sehat. Kalau nggak sehat nggak berangkat, kan itu sebetulnya hakikat dari Kemenkes 2015 tahun 2016 itu, nomor 15 tahun 2016 itu. Yang sehat berangkat gitu ya. Ya sehat untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan haji. Apa haji? Haji adalah hukum. Jangan sehat, kemudian sampai sana tawafnya bukan di Ka'bah, Mas Boya, tapi tawafnya dari mall ke mall. Tawaf dari oleh-oleh gitu ya, dari oleh-oleh, dari pesanan, pas hari hanya mau wukuf, kesehatannya drop, nggak bisa melaksanakan wukuf. Padahal dia sudah istiqomah gitu ya, padahal dia sudah sehat fisik, sudah sehat mental. Nah, apa-apa saja yang dikatakan sehat fisik, nah ini kan Mami Hena nanya ke sana nih, apa-apa yang nggak boleh, itu sudah tertuang secara teknis, tinggal aja kita googling, apa sih Kemenkes 2015, nomor 15 tahun 2016 itu, umpamanya gagal ginjal, ya kan, yang mesti cuci darah. Kenapa? Karena 2014
saya menampingi jemaah haji ya, CAPD 1 yang cuci darah, itu untuk ngurus satu jemaah cuci darah, petugas kesehatan, deposit tenaganya 1. Kalau umpamanya jemaah haji 4 orang yang cuci darah dalam satu kloter, coba bayangkan aktivitas yang dirasakan oleh tenaga kesehatan kita. Cuma sibuk ngurus cuci darah jemaah saja. Makanya mulai dari 2016 jemaah haji yang cuci darah itu tidak diberangkatkan gitu ya. Walaupun ini tetap menjadi perdebatan ya. Saya tahu itu Penepri gitu ya, PAPDI mempermasalahkan ini gitu ya. Tapi kalau sudah sampai ke sana akan tahulah kenapa yang gagal ginjal itu tidak diberangkatkan. Apalagi jemaah-jemaah haji yang memang sudah mau terbang aja, udah mau berangkat nih Mas Boya, naik pesawat, dia nggak mau naik pesawat, dia maunya naik sepeda motor. Coba kenapa? Karena gangguan kejiwaan gitu. Ngapain orang gangguan kejiwaan diberangkatkan gitu kan? Ada pula, oh nggak apa-apa diberangkatkan dok, nggak tahu nanti jadi obat. Ya inilah ya, kesana itu bukan obat gitu. Kesana itu bukan berobat. Ke tanah suci itu adalah untuk pelaksanaan haji. Apa haji? Haji adalah pelaksanaan hukum. Haji adalah ibadah fisik. Oh dia sakit saja, bukan untuk berobat ke sana gitu. Nah, jadi sejak 2016 tidak ada keraguan lagi bagi kita. Jemaah yang diberangkatkan adalah jemaah yang sehat, yang mampu secara kesehatan. Itu yang dinamakan adalah memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Demikian Mas Boya. Terima kasih Mami Helen. Tanyanya, Mami Helen nanya kayak saya diuji nih. Mami Helen udah ya? Mami Helen udah kejawab semua? Kalau iya, aku cuma ini aja, udah itu kan ilmunya banyak. Kan ini kan mau ditampilkan di YouTube. Jadi kalau misalnya dinonton oleh orang lain sama masyarakat atau apa yang nakes yang mau jadi petugas, mereka sudah punya modal dari pemaparannya udah gitu. Betul sekali. Terima kasih banyak Mami dan Uda Nirwan penjelasannya. Sekarang kita ada pertanyaan dari Pak Abdullah nih. Pak Abdullah mau open mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Mas Boya, saya panggil Mas saja ya. Salam kenal. Ya, salam kenal. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nirwan. Mohon izin bertanya. Mudah-mudahan tahun 2022 ini diizin oleh Allah berangkat melaksanakan tugas dan bisa menjalani tugas melayani tamu-tamu Allah. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Nirwan, yang pertama, apa langkah dari para calon petugas kesehatan haji ini menghadapi jamaah yang susah dinasehati atau yang bahasa ininya awamnya itu membandel gitu. Langkah apa yang mesti kita lakukan terhadap jamaah tersebut? Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah boleh spesifik kira-kira membandelnya itu seperti apa? Misalnya kita tidak boleh Pak pakai masker misalnya kan, dia tetap tidak mau pakai masker, apa itu yang ini yang apalagi dalam masa-masa pandemi ini Pak, ini yang mesti langkah-langkah apa, kita kan nggak boleh kasar juga sama jamaah kan Pak, jadi apa yang mesti kita lakukan? Terima kasih Pak Boya. Oke siap, Pak Abdullah silakan udah ya. Oke ya, selamat untuk calon tenaga kesehatan yang saat ini lagi proses seleksi ya. Berdoa semua teman-teman yang ikut seleksi, teman-teman yang sudah dinyatakan lulus tahun 2020, 2021 bisa diberangkatkan tahun ini, amin ya. Kemudian saya mengimbau berdoa supaya dimudahkan semuanya. Nah, tergantung dengan terkait dengan pembinaan kepada calon jemaah haji. Sebenarnya gampang aja gitu ya, gampang saja melakukan pendekatan ke calon jemaah haji kita. Dua step saja kuncinya. Pertama adalah yakinkan mereka bahwa mereka calon jemaah haji kita itu sudah berlama-lama untuk menunggu sampai ke tanah suci. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah sampai di tanah suci untuk gagal melaksanakan ibadah hajinya. Ibadah hajinya tidak
rumit-rumit, wukuf di padang Arafah. Jadi kalau ada hal yang aneh-aneh, tidak mau pakai masker, tidak ini, itu akan mengganggu tidak jadi haji itu. Sia-sia penantiannya. Kalau ini dari awal terus disampaikan ke calon jemaah haji kita bahwa ibadah haji itu adalah wukuf, sudah lama menunggu, kemudian semua hal yang dilakukan untuk sudah lama menunggu ini beberapa tahun ini jangan hilang gara-gara hal yang tidak penting gitu ya. Disuruh pakai masker, tidak mau pakai masker, ternyata batuk dirawat, nggak jadi wukuf, nggak jadi haji kan? Nah, gara-gara tidak masker, gara-gara bakundel, sampaikan aja, nggak jadi wukuf, tidak jadi haji. Sia-sialah penantian panjang selama ini, sudah belasan tahun, sudah menabung, sudah menunggu gitu ya. Sampai mau haji, sampai wukuf, nggak jadi. Kenapa? Karena batuk tidak mau masker. Jadi, sekarang selalu dikatakan, nggak susah-susah kok. Ikuti aja arahan tenaga kesehatan, ikuti saja, siapkan fisik gitu ya. Sampai nanti pas wukufnya, mempunyai kemampuan kesehatan untuk bisa melaksanakan wukuf, dan itulah haji yang sesungguhnya. Demikian Abdullah, kemudian juga Mas Boya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Terjawab ya, Pak Abdullah. Terima kasihnya, Pak. Ya. Terima kasih Mas Boya, sangat cukup jelas keterangan dari Dr. Nirwan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi di Zoom. Mbak atau Ibu Fitri dari Jogja bertanya, bagaimana kira-kira gambaran pelaksanaan haji selama pandemi? Gimana udah? Kita memang belum pernah mengalami, tapi kira-kira gambaran ke depannya. Oke ya. Sebenarnya kalau kita mau jawab ini kan ya, kita sama-sama tidak punya pengalaman ini ya. Walaupun saya sudah 4 kali jadi tugas, saya tidak punya pengalaman melayani jemaah haji yang di masa pandemi. Kenapa? Karena memang belum ada yang berangkat kan. Tapi dari pengalaman pandemi 2 tahun ini, kemudian apa-apa yang dilaksanakan di sana, ada hal-hal yang mesti kita ingat. Pertama adalah pandemi ini yang mesti disampaikan ke calon jemaah haji kita, jangan sampai tertular oleh COVID. Sebab kalau sempat tertular oleh COVID, ya percuma juga kan menunggu sekian lama. Artinya apa? Laksanakanlah protokol kesehatan untuk tidak tertular COVID. Dan saya pikir kalau prinsip-prinsip ini sama aja, mau di bidang keberangkatan, mau di embarkasi, mau di mau di penerbangan, atau juga nanti sampai di bandara kedatangan, atau juga nanti sampai di melaksanakan hajinya, itu tindakan-tindakan hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan ini pasti dilakukan. Ini yang kalau kita baca buku Pak Imran itu, haji berbasis risiko gitu ya, haji berbasis risiko. Nah, kita udah tahu risikonya di zaman pandemi ini. Kalau kita tidak melaksanakan tindakan preventif, maka calon jemaah haji kita tidak bisa melaksanakan haji. Jadi COVID ini adalah bisa kita cegah dengan cara pencegahan preventif. Nah, apa-apa saja pencegahan yang dilakukan itu nanti ada yang bersifat pencegahan pribadi, ada yang bersifat pencegahan berdasarkan regulasi ya. Regulasi contohnya apa? Umpamanya sebelum di embarkasi mesti diadakan pemeriksaan PCR umpama gitu ya. Itu kan preventif yang berbasis regulasi ya, aturan-aturan. Tapi ada juga preventif yang berdasarkan individu masing-masing gitu ya. Nah, petugas kesehatan mulai dari pembinaan juga adalah harus menekankan juga menyampaikan kepada calon jemaah haji kita jangan sampai tertular oleh COVID-19 ini. Karena kalau begitu tertular, jangankan ini ya, haji pun juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi apa-apa saja yang mesti dilakukan, saya pikir ya, bagaimana tidak tertular COVID, kemudian nanti apa regulasi yang akan dijalankan, nanti kita tunggu dari pemerintahan kita, dari Kemenkes ya, dari Pusat Haji, pasti ada nanti regulasinya, umpamanya masuk embarkasi, isolasi berapa hari, gitu ya. Terus apa yang dilakukan di perjalanan, regulasinya umpamanya pesawat terbang pokoknya satu kloter 450 biasanya waktu di sebelum pandemi, nanti regulasinya jadi berapa, itu nanti ada regulasinya. Ini semua adalah terkait dengan
melaksanakan ibadah haji berbasis risiko di zaman pandemi ini. Jadi upaya-upaya dilakukan adalah bagaimana supaya kita semua menjaga jemaah haji kita, menjaga diri kita semua tidak tertular COVID ini dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari persiapan sampai nanti pelaksanaan dan pulang lagi. Demikian Mas Boya. Oke, terima kasih udah Nirwan. Itu sudah jelas ya, karena sebetulnya kita juga tidak punya pengalaman terkait COVID, tapi ada hal khusus yang tentunya bisa juga dijadikan sebagai prevention atau pencegahan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Zoom, Bapak Gus Nedi dari M. Jamil Padang. Izin bertanya, tahun 2017 kloter saya, jemaah calon haji kambuh sakit jiwanya, sementara obatnya tidak ada. Petugas kloter tidak memberikan pelayanan karena takut. Strategi apa saja yang harus dilakukan tim kesehatan kloter? Timbul pertanyaan juga, kok bisa JCH-nya lolos dalam tes istitoahnya di embarkasi? Gimana udah? Ya. Pertama, pasti jawaban saya bukan saya yang meloloskan itu ya. Kalau ada jemaah haji yang sampai ke sana, bukan saya yang meloloskan gitu ya. Nah, maksudnya gini, maksud saya adalah bagaimana istitoah ini mulai dari awal-awal masa tunggu ini tugas kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten, kota, dinas kesehatan provinsi mestinya kalau berpedoman kepada Permenkes nomor 15 tahun 2016 harusnya jelas ya, clear itu. Kalau umpamanya kenapa terjadi, jawabannya kan sederhana, artinya itu tidak dilaksanakan dengan yang seharusnya kan gitu ya, mestinya tidak terjadi gitu. Nah, kemudian juga maksudnya kenapa tidak disiapkan obat-obatnya? Karena memang obat-obat psikosomatis ini, psikosa akut gitu ya, psikosis ini itu termasuk obat-obat golongan O gitu ya, golongan narkotik. Wah, itu membawa obat golongan O dari tanah air ke tanah suci itu, ke Arab Saudi itu yang saya katakan bahwa budaya kita sama budaya orang sana. Kalau umpamanya di budaya Indonesia mungkin ya resep dokter saja kasih apotek, kasih ya. Tapi kalau di Arab Saudi, wah itu sampai jumlahnya dihitung, siapa penanggung jawabnya. Makanya obat-obat yang golongan O itu termasuk obat-obat psikosa itu tidak bisa dibawa dengan apa ya, dengan sendirinya oleh petugas kita di kloter. Kalau di Indonesia kan ya dokter bisa megang obat itu, tapi kalau di embarkasi, di imigrasi ya, keimigrasian Arab Saudi, wah itu selalu ada dokter psikiaternya yang bertanggung jawab. Ini siapa nanti tanggung jawab ini? Pas waktu ditanya, diperiksa satu-satu berapa jumlah, berapa apa, nanti dokter psikiaternya ditanya ini siapa gitu tanggung jawabnya. Dan itu selalu pemeriksaannya sangat ketat ya, sangat ketat di bandara Arab Saudi. Makanya obat-obat yang ini tidak bisa tidak bisa dipegang oleh tenaga kesehatan di kloter. Artinya apa ya, kalau ada yang kambuh psikosa akutnya, ya salah satunya yang bisa lakukan itu adalah dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ada, baik di rumah sakit ataupun ke klinik kesehatan Haji Mekah. Demikian. Oke, terima kasih Uda. Sekali lagi ini jawabannya cukup detail dan lengkap sekali. Ini ada lagi yang bertanya dari Dr. Afif Muhadi. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah hanya dengan vaksin Sinovac bisa umroh atau haji? Atau perlu ditambah lagi? Bagaimana dengan calon jemaah yang belum atau tidak bisa menerima vaksin untuk berangkat umroh atau haji? Terima kasih Uda. Silakan. Ini kan yang dibahas adalah haji umroh di zaman pandemi ya. Ini nanti yang saya katakan bahwa berbasis regulasinya. Nah, regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan regulasi yang dibuat oleh negara lain gitu ya. Contoh umpamanya oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, dan ini kita ya sebagai tenaga kesehatan, kita menunggu regulasi saja. Kalau nanti umpamanya boleh katanya dengan Sinovac ya boleh gitu. Umpamanya nggak boleh, ya kita juga tidak punya kewenangan. Itu kan ada di regulasinya dari Arab Saudi. Kementerian kita ya, dalam ini adalah Kemenkes.
Dan itu pasti dipikirkan oleh para bapak-bapak kita yang pemegang kekuasaan gitu ya, umpamanya di Kemenkes, baik di Kes Haji, di Kemenak gitu ya, bagaimana supaya apa-apa yang disiapkan untuk jemaah haji ini sinkron dengan regulasi yang yang diterapkan oleh peraturan di Arab Saudi. Namanya betul ya, kita belum dengar nih apa taklimatul hajnya, aturannya untuk haji yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi belum ini ya. Kita tunggu itu taklimatul hajnya. Umpamanya selama ini kan dibilang baru katanya gitu, umroh harus kalau Sinovac tambah vaksin yang lain 1 kan katanya. Belum kan, belum ada juga yang nah, kita lihat ini perkembangannya, kita sama-sama menunggu dan kita berdoa semuanya lancar persiapannya. Jadi kalau ditanya ke saya, Dok, ini kan nggak boleh Sinovac, kenapa Sinovac? Nah, saya tidak posisi dalam mengambil kebijakan. Demikian Mas Boyan. Oke, terima kasih. Berarti kita sebagai warga mungkin hanya bisa menunggu sampai keputusan dari pemerintah itu diluncurkan ya. Ini ada lagi dari Pak Gus Nedi. Pak Gus Nedi mau open mic apa mau saya bacakan saja? Kalau mau open mic mungkin bisa lebih jelas. Silakan jika mau open mic, Pak Gus Nedi. Mau saya bacakan saja ya. Saran saya sebaiknya apabila calon TKH dan PPIH yang sudah dinyatakan lulus tes potensi, sebaiknya semua calon sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak Dinkes Kabupaten atau Kota dan Kemenag, sehingga rangkaian manasik kesehatan hajinya bisa tepat sasaran ke jamaah calon haji. Oh, mau open mic silakan. Pak Gus Nedi mau open mic silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar udah Dr. Nirwan? Maaf Pak, Ibu sekalian, saya juga kepingin menyampaikan karena pengalaman yang sudah saya laksanakan beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2019, teman-teman yang sudah lulus untuk TKHI dan PPI-nya itu saya motivasi untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji. Salah satunya yaitu kita berkoordinasi dengan pihak kesehatan dan Kemenag Kabupaten dan Kota. Menurut saya hal ini sangat menguntungkan bagi kita untuk lebih dekat dengan jemaah Pak. Kenapa? Pengalaman kita selama menjadi petugas haji tahun-tahun yang sudah, itu banyak yang tidak maksimal untuk melakukan pelayanan kepada calon jemaah haji. Saran saya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan udah bisa langsung dijawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasat ya, Haji Gus Nedi ya. Kalau untuk tahun 2022 kan belum ada yang dinyatakan lulus ya. jadi saya pikir pembinaan ke calon jemaah haji ya siapa saja sih baik di Puskesmas yang punya panggilan jiwa untuk untuk mendampingi calon jemaah haji untuk membimbing, tidak mesti nunggu pengumuman ya, silakan aja gitu. Tapi terkait dengan tugas khusus, ya biasanya bagi yang sudah nyatakan lulus itu udah dikasih tugas sama petugas haji. Anda yang sudah lulus menjadi calon tenaga kesehatan haji, silakan melakukan pembinaan itu ada. Jadi ditunggu aja. Kalau sekarang belum, karena memang belum diumumkan kan untuk 2022. Kan kalau umpamanya yang sudah lulus 2020, 2021 ya, kalau mau pembinaan saya pikir tidak perlu disuruh ya, pasti akan melakukan pembinaan. Walaupun itu nanti tidak kepentingannya untuk di sana ya, untuk di tanah suci, tapi adalah bukan untuk di sana, tapi untuk di sananya itu lagi, ya apa di akhirat gitu ya. Apa itu kan jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi menurut saya kalau kita punya kesempatan, setiap ada berkumpulnya orang-orang melakukan tentang persiapan haji, ya silakan aja nimbrung berbagi pengalaman gitu ya, apalagi yang sudah pernah gitu ya. Karena saya yakin bahwa cerita-cerita tentang kesehatan haji ini tidak akan pernah habis-habisnya gitu ya. Ini kalau Mas Boya buka aja Zoom ini 7 hari 7 malam nggak akan berhenti nih. Semua orang jadi dikasih bicara nih, semuanya akan bicara nih Mas Boya. Kenapa? Karena memang itulah panggilan orang yang sudah pernah ke sana gitu ya, akan bercerita, akan menyampaikan gitu ya. Nah, tapi terkait dengan
tugas sebagai calon tenaga kesehatan haji itu nanti ada masanya. Begitu sudah dinyatakan lulus, itu nanti akan dikasih tugas oleh petugas haji ya. Untuk apa gunanya? Untuk memudahkan tugasnya juga, gitu ya. Jangan sampai nanti sudah bertugas nggak kenal dengan jemaahnya, nggak kenal dengan karakter jemaahnya, tidak kenal dengan kondisi kesehatan jemaahnya. Jadi itu sebetulnya tanpa dikasih tugas pun, sebetulnya saya pikir ya ada keinginan lah untuk bisa bersama-sama bercita-cita dengan calon jemaah haji. Demikian Mas Boya. Terima kasih udah penjelasan, mudah-mudahan menjawab ya Pak Gusnedi. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Zoom nih. Silakan Mbak atau Ibu Hasna Ramli, silakan open mic, mungkin bisa supaya lebih jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boya sebagai host dan Bapak Dr. Nirwan sebagai narasumber. Yang ingin saya tanyakan berhubungan tadi dengan kesehatan jiwa dari jamaah. Yang mengenai syarat istitoah tadi, kebetulan tahun 2019 saya berangkat ke Baitullah, alhamdulillah. Tetangga kloter saya pas setelah melakukan umrah, setelah melakukan umrah, sepulang dari dia melakukan umrah, tiba-tiba dia ya boleh dikata sakit jiwa lah, dia bicara ngalantur sana sini tanpa bisa terkendali. Nah, trik-trik apa yang bisa dilakukan sebagai petugas untuk mengatasi hal seperti itu tadi Pak Dokter? Karena kan sementara sebagai petugas kan kita tidak bisa membawa obat-obatan psikotropika tadi. Ya, terima kasih. Dan yang kedua mungkin ada trik-trik yang bisa dibagi Pak Dokter untuk apa sih yang bisa dilakukan sebagai calon TKHI untuk supaya bisa lulus menjadi petugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua kayaknya perlu untuk calon petugas nih. Ada tips-tipsnya dari Uda. Silakan Uda. Ya, pertama ya, masalah jiwa ini memang kan ada ahlinya gitu ya. Ada ahlinya yang tahu ini memang jiwanya sakit atau bukan gitu ya. Ini berpotensi sakit atau tidak gitu ya. Itu adalah ada ahlinya. Makanya juga kalau untuk calon petugas kan ada tes NTPI itu ya. Kita nggak paham itu bagaimana cara lulus NTPI atau tidak lulusnya, itu kan ahlinya. Pokoknya dari tes NTPI itu para ahlinya ini bisa melihat ini berpotensi gitu ya, berpotensi untuk nanti ada gangguan kejiwaannya. Nah, tapi yang pasti tidak semua jemaah haji ini ya, itu kan saya pernah cita-cita dengan teman psikiater gitu. Itu kan ada yang tercetusnya karena gangguan organik, ada yang memang karena kejiwaannya. Contohnya dia dehidrasi gitu ya. Dehidrasi tentunya jadi dinyatakan dia sakit jiwa itu kalau dia tidak ada gangguan gangguan organiknya gitu ya. Nah, di sini ada Dr. Ayesa ya, muncul nanti silakan aja Dr. Ayesa, salah satu psikiater kita menyampaikan. Tapi yang pasti tenaga kesehatan sudah dites kejiwaannya gitu. Kalau jemaah haji, saya nggak tahu ini sampai sekarang kan tidak ada kebijakan untuk pemeriksaan tes NDPI-nya kan, nggak ada. Setahu saya ya, nggak tahu untuk tahun-tahun depannya gitu kan, karena tercetusnya kelainan jiwa ini banyak hal. Kalau ada kiat-kiatnya apa ya, jangan sampai ada cetus kan masalah jiwanya. Nanti ditambahkan oleh teman-teman psikiater yang hadir pada hari ini. Kita judulnya ngobrol bareng ini kan, bukan saya aja ya, nanti silakan di ini. Nah, betulnya kalau saya jawab nanti kan bilang Dr. Nirwan bisa aja jawabnya. Benar. Ini setiap orang yang bertanya apa kiatnya bisa lolos di tugasnya, pertama adalah diluruskan niat, berdoa,
kemudian minta izin sama orang tuanya, ya, karena saya itu yang saya lakukan gitu ya, sama orang tua saya, sama almarhumah ibu saya gitu ya, dan bagi saya itu tidak bisa saya pungkiri gitu ya, tidak bisa saya pungkiri, dan itu saya lakukan, dan saya bertanya ke teman-teman yang lain juga seperti itu karena niatnya berdoa, terus minta restu sama orang tua, itu aja sebetulnya. Selanjutnya ikuti prosedur yang ada dan semua nasib kita sudah ditentukannya gitu. Itu aja sih Mas Boya. Kayak jawabannya klise ya, tapi itu selalu jawaban saya sama semuanya. Demikian. Terima kasih udah mudah-mudahan terjawab semua ya Mbak Hasna. Terima kasih Pak Dokter. Pak Boya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang mau bertanya lagi atau mungkin Kak Vivi mau mencoba menambahkan jawaban dari Uda Nirwan tadi, karena Kak Vivi ini ahli psikiater, atau mau langsung ke yang lain aja? Kak Vivi gimana, mau open mic? Atau mau nunggu Kak Vivi nanti insya Allah Kamis depan juga beliau akan hadir di BN Hannover? Oke, saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa dikip aja kali ya, karena saya nggak enak. Ini Dokter Nirwan sudah cukup jelas, jadi nanti saya cuma menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Nirwan tadi sudah lengkap sekali, sudah bagus sekali. Mungkin minggu depan saya cuma menambahkan saja. Begitu aja kali Pak Buya. Oke, terima kasih banyak Kak Vivi. Ini barusan ada yang mau bertanya lagi tuh. Saya harus diklik ke atas dulu Zoom-nya. Siapa ya? Yang tadi nulis di chat mau open mic, silahkan langsung aja open mic. Karena saya agak kesusahan scroll ke atas lagi. Silahkan. Halo, ada tidak? Oke, jika belum ada, jika belum ini, saya ingin bertanya nih, Uda Nirwan, kebanyakan keluhan-keluhan jamaah haji sendiri adalah biasanya saat mereka di sana ataupun setelah pulang biasanya masih mempunyai penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan atas, yaitu seringkali batuk. Kira-kira ada tips-tipsnya nggak sih supaya menghindari, supaya kita enggak kena batuk, baik itu selama di sana maupun nanti setelah pulang. Dan jika sudah terkena batuk, untuk mempercepat penyembuhannya seperti apa? Terima kasih, Uda. Ya, ini selalu ada anekdotnya nih, Mas Boya. Dan dianggap itu sebagai pembenaran gitu ya, sebagai pembenaran. Padahal sebenarnya bisa disiasati untuk tidak itu. Anekdotnya adalah cuma yang listrik aja yang di sana katanya tidak batuk, konta pun batuk katanya gitu loh. Padahal nggak segitu juga kan. Saya 2014, 2016 itu batuk ya. Tapi 2017, 2018 nggak batuk. Ternyata mesti disiplin ya, mesti disiplin menjaga supaya saluran pernapasan kita yang kita berpotensi alergi dingin gitu ya. Kenapa? Karena memang di sana kan kering sekali tuh, karena perbedaan cuaca kita yang sangat ekstrim. Di sana panas sekali. Nah, kerongkongan kering. Yang di sana adanya air zam-zam itu yang banyak itu adalah air zam-zam dingin gitu ya. Nah, saya selalu sarankan ke jemaah, saya minumnya jangan yang dingin ya. Karena kalau langsung dingin, panas dingin, langsung bereaksi itu alergi, batuk. Begitu batuk, nanti kering, tambah lagi debu-debu ya, dan disiplin pakai masker, itu lama sekali. Dan uniknya ini ya, kalau satu batuk itu kayak berjemaah tuh, semuanya satu yang batuk, imamnya nanti banyak yang batuk gitu ya. Nggak ngerti juga saya ya, tapi demikianlah. Nah, tapi kalau umpamanya kita bisa mencegah untuk tidak batuk, masker ya, pakai masker disiplin, karena debunya di sana memang luar biasa juga ya. Pakai masker disiplin, kemudian kerongkongan yang kering, jangan langsung minum air dingin sekali gitu ya, kan itu sangat ekstrim tuh, panas, kemudian langsung minumnya dingin. Nah, sabar aja, karena kita kurang sabar tuh antri di tempat air zam-zamnya yang tidak dingin gitu. Karena memang 1:5 lah saya lihat ya, 5 tempat yang dingin, 1 yang tidak dinginnya. Karena kan malas mencari yang terdingin. Tapi kalau umpamanya diniatkan, wah saya maunya yang supaya tidak tercetus batuknya saya biarlah sabar aja menunggu air zam-zam yang tidak dingin gitu ya. Ataupun kalau kita mesti minum yang dingin juga, jangan langsung diteguk.
langsung kumur-kumur aja, kumur-kumur ya, adaptasi dulu dengan suhu tubuh kita, baru nanti habis itu baru ditelan ya zam-zamnya. Mungkin itu salah satu kiat. Kemudian kiat yang lain itu jangan sampai dehidrasi gitu ya, jangan sampai kekeringan kerongkongannya. Jangan takut minum. Jemaah kita takut minum di sana. Takut minum karena dianggap susah buang air kecilnya, padahal tidak gitu ya. Tetap aja, tetap minum sesuai dengan kebutuhan, ya sudah gitu. Mungkin demikian Mas Boya. Oke, terima kasih. Udah, berarti tipsnya usahakan minum air yang suhu ruangan atau suhu setempat gitu ya, jangan minum yang dingin. Terus ada pertanyaan ini saya sendiri ya. Kira-kira udah pernah tidak menangani jamaah haji yang mungkin mempunyai, tadi kan ada yang disabilitas mental. Kalau yang disabilitas fisik yang mungkin mereka harus menggunakan kruk atau kursi roda, kira-kira ada tips-tipsnya nggak buat mereka? Pertama adalah jemaah haji itu kita usahakan dia mandiri ya, mandiri secara pribadinya, mandiri secara regunya, mandiri secara kelompoknya, dan mandiri secara rombongannya. Kemudian baru kelompok terbangnya. Dia ada regu, ada rombongan, ada kloter ya. Nah, kalau kita urus sendiri semuanya itu tidak akan sanggup gitu ya. 450 orang kita nggak akan sanggup. Mungkin Dilan aja yang sanggup ya, nggak akan sanggup kita. Tapi kalau kita motivasi jemaahnya gitu ya, regunya, siapa yang paling dekat dengan jemaah kita adalah teman sekamarnya. Kalau dia butuh umpamanya kursi roda, teman sekamarnya, kita sampaikan ke teman sekamarnya, inilah kesempatan mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kan kita ke sana itu mendapat ridhonya, mendapat amalnya. Mungkin dengan cara mendorong kursi roda teman kita, di sana kita dapat ridhonya kan. Nah, tinggal memotivasi jemaah-jemaah kita aja supaya dia mandiri secara pribadi, mandiri secara regu, mandiri secara rombongan, dan mandiri kelompok. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesaikan. Umpamanya kalau ada yang kursi roda, jangan tenaga kesehatannya sendiri yang memikirkan. Saja teman sekamarnya, regunya. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan ridhonya. Dengan bagaimana? Dengan menolong teman sekamarnya. Saya pernah dapat ya jemaah di 2014. Ada jemaah, saya masih ingat namanya Ibu Permata. 3 bulan menjelang mau berangkat, suaminya meninggal. Karena suaminya meninggal, tiba-tiba dia stroke, lumpuh sebelah kanan, tangan, kaki, tidak bisa ngomong. Tapi karena dia dapat regu yang baik dan pada kena dekat mau berangkat haji, tidak bisa digantikan. Dia berangkat sendiri. Ibu Permata ini yang menolong selama dia haji adalah teman regunya. Disuapin makannya, didorong kursi rodanya. Ya, alhamdulillah sampai balik Ibu Permata bisa melaksanakan hajinya juga. Jadi ini adalah bagaimana supaya jemaah haji bisa mandiri secara pribadi, secara regu, secara rombongan, dan secara kelompok terbangnya. Demikian Mas Boya. Oke, terima kasih banyak. Udah, jadi terutama yang harus menolong itu adalah temannya dekatnya, yaitu teman sekamarnya, kemudian ke regu, rombongan, baru kloter. Jangan mengandalkan selalu ke petugas kesehatan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Intihan. Saya mau dengar suara Pak Ahmad Intihan nih, karena terakhir ketemu kita 3 tahun lalu. Pak Ahmad Intihan mau open mic aja ya. Pak Ahmad Intihan, silahkan open mic aja. Saya pengen dengar suaranya, udah lama soalnya ketemu. Halo Pak Boya. Halo, silakan. Kangen Hanover nih. Iya. Kangen makan bareng di rumah makan ya, Turki kebab. Pak Boya. Kebab Turki. Iya. Yuda, gimana kabar? Alhamdulillah, ini yang potong rambut saya di Kakai Mekah ya. Yang rambutnya sebelah langsung rusak ya. Kasih Haji. Makanya saya bertanya Yuda, apa perlu petugas bawa alat cukur cadangan udah? Takutnya nanti ngadat lagi ya satu. Salam semua buat teman-teman petugas haji. Buat Kak Nevi, Mbak Dokter Irma, semuanya bisa. Ini saya dengan Pak Haji Ambo. Pak Haji Ambo di sebelah. Sudah, salam.
Pak Boya, semoga bisa ketemu kembali di Hanover, Pak Boya. Atau saya ketemu ke Sulawesi. Saya belum pernah ke Sulawesi juga. Nanti sekalian Oh ya, ketemu Mami juga, Insya Allah. Iya. Siap Pak Boya, ditunggu. Ya. Gimana? Ada pertanyaan lain, Pak Ahmad Intihan, atau udah? Udah cukup, cuma mau melepas kangen sama Pak Boya, sama Uda Nirwan dan teman-teman petugas haji. Oke, udah siap. Lama nggak ketemu. Insya Allah. Nah. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Di chat atau maupun di YouTube, silakan jika ada yang mau bertanya. Ini deh, saya ingin bertanya ini, Uda Nirwan. Karena mungkin tadi Uda Nirwan sempat menjelaskan, atau mungkin saya tadi lagi terlalu banyak nge-admit yang partisipan yang masuk, jadi nggak terlalu konsen. Kita tahu bahwa haji itu seperti tadi Uda Nirwan jelaskan adalah ibadah fisik terutama ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan orang tuh jalan sedikit aja jarang gitu kan, sampaikan angkot atau maupun Grab itu diusahain harus berhenti di depan rumah. Sedangkan di sana harus betul-betul kita banyak jalan, terutama ya banyak deh pokoknya, saya tahu sendiri. Kira-kira ada nggak dari Uda Nirwan tips-tips untuk calon jamaah haji, apa yang persiapan fisik terutama mungkin kesehatan kaki, otot-otot kaki untuk calon jamaah haji. Terima kasih Uda, silakan. Ya, Pak Boya, ini lagi booming gowes ya, gowes aja tadi. Oke. Ya gini, ini kan apa namanya yang mesti disampaikan ke jemaah haji kita adalah ibadah itu adalah ibadah fisik ya. Dan mulai dari masa tunggu sudah mulai mempersiapkan fisik, bukan hanya sehat tapi bugar ya, bugar. Apa artinya bugar? Bahwa dia bisa melaksanakan sesuatu itu dengan bugar, dengan maksimal gitu ya. Dan bagaimana tekniknya semacam itu banyak ahlinya gitu. Tapi yang pasti adalah kalau kita umpamanya mulai membiasakan sholat subuh ke masjid, saya pikir bolak-balik masjid gitu ya, rutin sholat waktu 5 kali sehari, itu bagi calon jemaah haji kita udah termasuk persiapan fisiknya gitu ya. Dan juga melakukan olahraga ringan tiap pagi. Sebenarnya yang penting itu adalah rutinitasnya, bukan hanya bukan hanya sebulan latihan habis itu stop, tapi adalah rutin. Bagaimana kalau begitu dia udah nyiapkan akan berangkat, nah mulai rutin aja dia melakukan kegiatan fisiknya gitu ya, olahraga rutin, jalan kaki ke masjid ya, jalan sekitar rumah, dan tidak perlu berat-berat ya, karena kan kalau berat-berat nanti juga malah nanti cedera otot, cedera macam gitu ya. Tapi yang pasti adalah secara bertahap membiasakan ototnya untuk bisa berjalan dengan optimal, minimal bolak-balik itu minimal bolak-balik itu sehari 3 kilo lah, rutin 3 kilo ya, 3 kilo. Asumsi saya 3 kilo itu adalah ini tawaf 7 kali kemudian sa'i gitu ya. Nah, kalau umpamanya wukuf itu kan tidak perlu jalan, dia mesti di tenda gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah nanti kalau secara fisik umpamanya dia tidak bisa melontar, tidak bisa, ini kan bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan itu adalah wukuf. Makanya apapun caranya jemaah haji kita dilakukan. Makanya mulailah sekarang untuk menyiapkan kebugaran fisiknya. Demikian Pak Boya. Ya, terima kasih banyak. Udah, berarti persiapan fisik bisa sebetulnya dilatih dengan aktivitas yang ringan-ringan saja ya, mulai dari bolak-balik untuk sholat jamaah, untuk pria terutama, dan untuk yang lainnya bisa dengan mencoba untuk jalan kaki 3 km setiap harinya, terutama semakin mendekati pemberangkatan. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih dari Zoom? Silakan dari Zoom, kalau enggak dari YouTube. Saya dari YouTube belum melihat, dan tapi sepertinya waktu udah 1,5 jam juga udah, dan kalau misalkan dibahas sampai detail mungkin nggak akan cukup waktunya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Udah boleh nggak nih kali kata-kata akhir deh. Oh, ini ada pertanyaan nih. Udah katanya akiknya beli di mana?
Saya juga waktu kemarin itu gladi racing sama Uda sebetulnya gagal fokus awal-awalnya ke akiknya udah. Sorry. Aduh, ada-ada. Ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Sri, jalan 3 km apakah harus di siang terik? Mungkin untuk menyesuaikan kondisi di Arab Saudi atau gimana udah? Enggak lah, jangan sampai mendadak ya, belum mau latihan langsung di 3 kilo di matahari, malah nanti ujung-ujungnya sakit, dehidrasi, macam-macam lagi. Enggak, biasa aja, persiapan fisik, tapi nanti targetnya suatu saat mampu minimal jalan kaki 3 km gitu ya, dengan ya, apa namanya ya, beradaptasi biasa dulu, biasa ya, lama-lama nanti ya bisa lah, kalau umpamanya sebulan mau coba di terik, ini di sana juga nggak perlu terik kan, pakai payung juga bisa nanti di sana gitu kan. Jadi hal-hal yang jangan sampai berolahraga membuat bukannya malah sehat tapi jadi sakit gitu ya. Maksud saya itu adalah latihan bagaimana beradaptasi supaya kita tetap bugar. Jangan malah berolahraga tidak rutin, baru sekali goes tiba-tiba mendaki, yang ada malah gagal jantung akut kan. Nah, jangan. Jadi ini persiapan fisiknya beradaptasi perlahan-lahan, tidak mesti juga di panas matahari gitu. Ini makanya subuh gitu ya. Terus ini pokoknya mungkin aja melatih otot ya, melatih otot otot kaki dan juga melatih otot jantung gitu sebetulnya. Itu kemudian yang berikutnya saya terima kasih. Saya sangat terharu ini ya, bisa ini reunian sekalian 2014, ada teman saya juga, saya lihat di 2014, 2016, 2017, ada juga di 2018, dan makanya waktu disampaikan saya bilang saya tidak akan menyampaikan materi gitu ya, kita ngobrol aja. Kenapa? Karena saya yakin bahwa yang akan hadir itu orang yang sudah pernah ke sana gitu kan, ya ngobrol. Kemudian ya paling tidak ada hal-hal yang mungkin penekanan aja dari saya. Gitu. Paling tidak mengembalikan memori ya, kita pernah ada di sana. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke sana lagi, tidak sebagai petugas, mudah-mudahan kita ke sana bisa sebagai jemaah gitu ya, bersama keluarga kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman dimanapun berada, ternyata kalau sudah banyak-banyak alumni ya Mas Boya, karena kan alumni apa alumnus gitu ya, karena saya sendiri alumnus gitu ya, karena banyak-banyak ini ya alumni tugas gitu ya, dimanapun teman-teman semua, marilah kita tetap menyebar kebaikan kepada calon jemaah kita, memberikan apa yang bisa kita berikan supaya mereka bisa bersiap, menyiapkan fisik dan mentalnya, sehingga nanti mereka paham apa yang mereka kerjakan di sana. Jadi tidak perlu lagi kalau tidak paham membawa kompor masuk ke dalam koper ya, nggak perlu lagi ya. Nah itu bisa dilakukan kalau kita ngasih tahu jemaah. Kalau nggak dikasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu, dari tahun ke tahun selalu ada itu kan ceritanya. Ada jemaah bawa rokok, ada yang jemaah membuat jamu kuat, macam kan. Nah, kalau kita melakukan informasi-informasi ke calon jemaah haji kita dimanapun kita berada, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada calon jemaah haji kita. Demikian Mas Boya, saya mohon maaf jika ada yang tidak maksimal. Mungkin saya ini numpang di kafe nih, udah mulai disusir saya ini, kelamaan saya duduk di sini. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita sama. Salam ini ya untuk teman-teman semua, moga-moga kita semua tetap sehat-sehat, dan mohon maafkan jika ada yang tidak pas dalam materi ini. Demikian Mas Boya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Uda Nirwan. Saya mungkin tidak usah mengucapkan lagi kata-kata penutup, tadi soalnya Uda Nirwan udah mulai diusir. Dan terima kasih juga untuk semua hadirin, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak, dan insya Allah nanti akan di-share di YouTube CN Hannover. Silahkan nanti bisa di-share juga ke orang-orang lain yang kira-kira membutuhkan informasi ini. Sekali lagi semuanya yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Uda, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Boya, Kak Uda, sehat-sehat. Dadah. Dari Nirwan. Aduh, kita belum sempat foto bareng nih.
Nirwan. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boya. Salam. Izin pamit. Iya, Luar biasa udah sampai 64 tadi saya lihat orangnya. Makasih. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.